Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Aku adalah seorang DJ. Suatu hari, aku ditawarkan pekerjaan untuk menjadi DJ di sebuah klub. Namun, ada satu syarat yang harus kuikuti. Aku harus tinggal di sebuah mes yang disediakan oleh pihak klub. Aku tak berpikir panjang dan menyetujui tawaran itu. Namun, ketika aku mulai tinggal di mes tersebut, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Sejak pertama kali masuk ke mes itu, suasana yang kurasakan memang tidak biasa. Udara di dalam ruangan terasa lembab dan dingin, hingga membuat bulu kuduku merinding. Namun, anehnya, ada rasa nyaman yang membuatku betah dan enggan pergi dari sana. Mes itu memiliki banyak kamar, tetapi aku ditempatkan di kamar depan, tepat di sebelah kantor. Kamar ini adalah satu-satunya kamar yang memiliki kamar mandi di dalamnya. Anehnya, kamar mandi itu sangat mencolok dan menyeramkan karena semuanya berwarna merah. Ubin, tembok, wastafel, ember, keran air, bak mandi, bahkan WC duduk pun berwarna merah. Di atas wastafel, tergantung sebuah kaca usang yang sudah kekuningan, seolah sudah berusia sangat lama. Tak hanya aku yang merasa ada yang janggal. Setiap kali teman-temanku masuk ke kamar ini, mereka pasti langsung merinding. Namun, keanehan di mes ini tidak hanya berhenti di situ. Di ruang tengah, ada sebuah sumur tua yang sengaja tidak dihancurkan. Sumur itu hanya ditutup dengan meja makan di bagian atasnya, tetapi bagian bawahnya tetap utuh, membuat suasana semakin mistis. Selain itu, ada beberapa peraturan aneh yang harus kami patuhi selama tinggal di mes tersebut. Kami dilarang memasak atau makan nasi goreng, menyimpan uang koin, dan bagi perempuan yang sedang haid, dilarang bekerja atau keluar dari mes. Selama periode itu, perempuan yang sedang haid hanya boleh diam di dalam mes. Selama beberapa bulan tinggal di sana, aku hanya akrab dengan 4 orang, Keket, Kak Nina, Kak Windy, dan Kak Raya. Mereka adalah sahabat-sahabat terbaikku di mes ini. Aku sendiri satu kamar dengan Keket dan Kak Nina. Kejadian aneh pertama yang kualami terjadi saat aku terpaksa mandi di kamar mandi di dalam kamar sendiri. Biasanya, aku lebih sering mandi di kamar mandi luar bersama teman-teman. Namun, pada hari itu, kamar mandi luar sedang penuh, jadi aku tidak punya pilihan lain. Awalnya, semua terasa baik-baik saja. Namun, saat aku sedang mencuci muka sambil memejamkan mata di wastafel, tiba-tiba suara keran air di bak mandi menyala dengan sendirinya. Aku terkejut dan buru-buru membuka mata, tetapi suara itu langsung hilang, dan keran kembali mati. Padahal, bak mandi itu sudah tidak digunakan lagi dan hanya dijadikan tempat sampah karena kerannya rusak. Panik, aku langsung menyelesaikan cucian mukaku dengan cepat dan berteriak memanggil Keket untuk menemaniku mandi. Kami akhirnya mandi bersama di kamar mandi itu. Saat sedang jongkok dan mencuci diri di depan ember, tiba-tiba, di balik suara keran air, terdengar suara seperti seseorang sedang menangis pelan. Aku dan Keket saling berpandangan, memastikan bahwa kami sama-sama mendengar suara tersebut. Namun, saat keran dimatikan, suara tangisan itu langsung lenyap. Kami buru-buru menyelesaikan mandi dan keluar dari kamar mandi dengan perasaan tidak tenang. Setelah mandi, aku dan Keket meminta Pipi, koki di mes, untuk memasakkan makanan. Aku memesan es gudeg, sementara Keket memilih es teh manis. Kami duduk di ruang tamu bersama bos dan beberapa orang lainnya sambil menunggu makanan. Kebetulan, aku dan Keket masuk kerja lebih malam dibandingkan teman-teman lain yang sudah berangkat sejak sore. Sekitar 20 menit kemudian, Pipi datang membawa makanan dan minuman pesanan kami. Namun, beberapa saat setelah itu, Pipi kembali lagi dengan membawa 1 gelas es gudeg tambahan. Dengan wajah bingung, ia bertanya siapa yang memesan minuman itu. Kami semua terdiam. Bos pun berkata bahwa tidak ada yang memesan minuman tambahan. Namun, Pipi bersikeras bahwa tadi ada seorang perempuan berbaju merah yang memesan minuman sambil berjalan menuju pintu samping. Mendengar itu, wajah bos mendadak pucat. Ia hanya bergumam pelan, mengatakan bahwa mungkin dia kembali muncul untuk iseng. Semua orang langsung diam, dan suasana menjadi mencekam.
Aku sendiri mencoba meredakan ketegangan dengan mengatakan bahwa minuman itu akan kuambil saja, karena kebetulan minumanku sudah habis. Dalam perjalanan menuju tempat kerja malam itu, Keket akhirnya bercerita kepadaku tentang sosok perempuan berbaju merah. Menurutnya, perempuan itu adalah penghuni gaib di kamar mandi merah di kamar kami. Sosok tersebut sering menampakkan diri dan bahkan suka meniru suara anak kecil. Aku langsung merinding mendengarnya, apalagi mengingat suara tangisan yang kudengar di kamar mandi beberapa waktu lalu. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mengalami kejadian sial lainnya. Aku kebetulan sedang haid, dan apesnya, aku sendirian di mes pada waktu itu. Tidak ada teman-temanku yang bisa menemani. Karena merasa takut dan lelah, aku memutuskan untuk tidur saja di kamar. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus menghantui, seolah-olah aku sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pada tengah malam, tepat pukul 12, aku terbangun karena mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang mandi. Merasa ketakutan, aku langsung berlari keluar kamar. Di luar, aku bertemu dengan penjaga mes dan memutuskan untuk berbincang dengannya untuk menenangkan diri. Namun, saat kami sedang mengobrol, terdengar suara tawa nyaring dari dalam dapur. Suara itu begitu jelas, hingga membuat bulu kuduku berdiri. Ketika aku hendak menoleh ke arah suara tersebut, penjaga mes memperingatkanku agar tidak menengok dan membiarkan saja suara itu berlalu. Menurutnya, suara itu berasal dari dia yang hanya sedang mencari perhatian. Aku diminta untuk segera kembali ke kamar dan tidur. Setelah mendengar perkataan penjaga itu, aku kembali ke kamar dan memaksakan diri untuk tidur. Namun, malam itu, aku mengalami mimpi yang aneh dan menyeramkan. Dalam mimpiku, aku merasa seperti terbangun dari tidur, kemudian berjalan keluar dari kamar menuju dapur. Di sana, aku melihat seseorang sedang duduk di meja makan yang menutupi sumur tua. Orang itu mengenakan gaun merah panjang. Walaupun wajahnya tidak terlihat jelas, aku yakin dia sedang tersenyum padaku. Perlahan, sosok itu berdiri dan berjalan masuk ke dalam sumur. Anehnya, aku justru ikut masuk ke dalam sumur tersebut. Di dalam sumur, suasana sangat gelap. Namun, setelah beberapa saat, aku mulai melihat cahaya samar di sekelilingku. Aku berjalan menyusuri lorong panjang dengan karpet merah dan tembok berwarna merah yang dihiasi dengan obor-obor api. Yang membuat lorong itu semakin menyeramkan adalah temboknya dilapisi garis-garis emas yang berkilauan dalam cahaya obor. Di sepanjang lorong itu, aku melihat lukisan-lukisan perempuan yang tergantung di tembok. Namun, wajah para perempuan dalam lukisan itu tampak gelap dan tidak terlihat sama sekali. Semakin jauh aku berjalan, suasana semakin mencekam. Hingga akhirnya, di ujung lorong, aku melihat sebuah singgasana besar. Di atas singgasana itu, duduk seorang perempuan dengan gaun merah yang sama seperti yang kulihat sebelumnya. Di kepalanya, terdapat mahkota emas dengan batu permata merah yang bersinar terang di tengahnya. Selendang putih menjuntai indah dari bahunya, namun wajahnya tetap tidak terlihat. Saat aku mendekat, perempuan itu bertanya apakah aku ingin tinggal bersamanya. Suaranya begitu lembut dan menenangkan, seolah memiliki daya tarik yang sulit ditolak. Walaupun tidak bisa melihat wajahnya, aku yakin dia sedang tersenyum manis. Aku mencoba bertanya siapa dirinya, tetapi sebelum ia menjawab, aku mendengar suara keras memanggil namaku. Suara itu terdengar familiar, suara nenekku. Suara itu terus memanggil namaku berulang kali, memintaku untuk segera kembali. Ketika aku menoleh ke belakang, lorong itu tampak kosong. Namun, saat aku kembali menatap ke depan, suasana langsung berubah menjadi gelap gulita. Aku merasa panik dan mulai berlari tanpa arah, berusaha mencari jalan keluar. Dalam kebingungan itu, aku mendengar suara nenekku lagi. Kali ini suaranya lebih dekat. Dengan putus asa, aku mengikuti arah suara tersebut hingga akhirnya menabrak sebuah tembok. Di situ, aku hanya bisa menangis dan membaca doa sambil berharap bisa keluar dari kegelapan itu. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara lain yang lebih familiar. Suara itu milik anakku, memanggilku dengan lembut. Dari suara itu, cahaya terang tiba-tiba muncul,
dan seketika aku terbangun dari tidurku. Nafasku terengah-engah, dan tubuhku basah oleh keringat. Di sampingku, Keket memandang dengan wajah khawatir dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Rupanya, aku tertidur sangat lama hingga tidak menyadari apapun. Keket memberitahuku bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, padahal aku merasa hanya tidur sebentar. Setelah mengumpulkan tenagaku, aku keluar dari kamar. Bos mes menyapaku dengan senyum samar, bertanya apakah aku tidur nyenyak dan bermimpi indah. Pertanyaannya membuatku merinding, karena jarang sekali bos bertanya tentang mimpiku. Namun, aku hanya membalasnya dengan senyum kecut sambil menyembunyikan kegelisahan dalam hatiku. Tak lama setelah itu, aku duduk di lorong samping bersama Keket dan memesan minuman kepada Bibi. Ketika sedang asyik mengobrol, Bibi lain datang membawakan setumpuk pakaian bersih milikku. Ia meletakkan pakaian itu di atas kasur dan memintaku untuk memasukkannya ke dalam lemari nanti. Setelah selesai mengobrol, aku masuk ke kamar dan mulai membereskan pakaian. Namun, sesuatu yang aneh membuatku merinding. Di antara tumpukan pakaian itu, ada sebuah gaun berwarna merah dan celana dalam baru yang juga berwarna merah. Gaun itu persis seperti yang kulihat dalam mimpiku, dikenakan oleh sosok perempuan di meja makan sumur tua. Panik dan kebingungan, aku langsung berlari menemui Pipi dan bertanya dari mana asal gaun tersebut. Pipi mengatakan bahwa pagi tadi ada seseorang yang menitipkan pakaian itu untukku. Menurutnya, orang itu memuji penampilanku dan mengatakan bahwa aku akan terlihat lebih cantik jika mengenakan gaun merah. Aku semakin merinding mendengarnya, karena Pipi sendiri tidak mengenali siapa orang yang menitipkan pakaian itu. Dengan wajah bingung, Pipi menyarankan agar aku naik ke lantai atas untuk mencari tahu, karena orang tersebut katanya masuk ke kamar pojok di lantai 2. Aku langsung masuk ke kamar dan mengajak Keket untuk ikut ke atas. Keket adalah salah satu anak lama di tempat ini, jadi kupikir ia pasti mengenal semua orang. Sesampainya di atas, Keket tiba-tiba berkata bahwa kamar itu adalah kamar milik Kak Nina. Menurutnya, Kak Nina sepertinya sedang ada di kamar karena hari itu ia tidak bekerja. Saat Keket membuka pintu kamar, hawa panas langsung menyergap dari dalam. Udara di dalamnya benar-benar terasa menyesakan, membuat suasana semakin tidak nyaman. Di sudut kasur, terlihat Kak Nina sedang tidur. Setelah dibangunkan, aku bertanya padanya soal gaun yang sedang kucari. Namun, Kak Nina hanya menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Di dalam kamar itu, ada satu hal yang menarik perhatianku. Di balik kasur pojok dekat pintu, tampak ada pintu kecil yang mencurigakan. Dengan iseng, aku bertanya kepada Kak Nina tentang pintu itu. Kak Nina hanya menjawab bahwa ia tidak tahu pasti. Namun, ia bercerita bahwa setiap kali orang-orang pulang kampung saat bulan puasa, ibu pemilik rumah sering membuka pintu itu. Anehnya, tidak ada seorang pun yang tahu pintu itu menuju kemana. Rasa penasaran mulai menjalari pikiranku. Aku hanya diam memandangi kamar itu, seolah-olah pikiranku terbuka dan membayangkan diriku berada di balik pintu kecil tersebut. Dalam bayanganku, kamar di balik pintu itu terlihat begitu megah dan indah. Namun, di dalam ruangan tersebut, duduk seorang nenek tua yang mengenakan kebaya. Rambut nenek itu sangat panjang, menjuntai hingga ke lantai. Di sampingnya, berdiri dua sosok besar dan tegap yang tampak menjaga sang nenek dengan tatapan mata tajam. Aku merasa semakin ketakutan ketika melihat pemandangan di atas kasur. Seorang gadis muda dengan tubuh kurus kering tampak berbaring di sana. Gadis itu seolah memohon bantuan agar dibebaskan. Aku mundur perlahan, tetapi di kolong tempat tidur tiba-tiba muncul buntut ular berwarna hijau yang sangat besar. Saat itu juga, lamunan dan bayanganku buyar ketika Keket menyentuh bahuku. Ia menegurku karena terdiam terlalu lama. Aku hanya menjawab bahwa aku sedang memikirkan anakku. Keket pun mengajakku untuk turun. Ketika kami turun ke bawah, Bibi bertanya apakah kami sudah menemukan orang yang memberikan gaun itu. Keket lalu bertanya tentang ciri-ciri orang yang dimaksud. Bibi menjawab bahwa orang itu memiliki rambut panjang lurus, kulit putih, dan senyum manis. Mendengar hal itu, Keket langsung terdiam. Baginya, hanya Kak Chen yang memiliki ciri seperti itu di tempat ini. Seketika suasana menjadi hening,
dan semua orang merasa merinding. Tepat pukul 11 malam, seorang perempuan tiba-tiba datang dan memberi salam sebelum masuk melalui pintu depan. Perempuan itu langsung menuju ke kamar. Aku sempat bertanya siapa dia, dan Keket menjelaskan bahwa itu adalah Kak Uni, salah satu senior di tempat ini. Menurut Keket, Kak Uni sudah lama berada di kampung karena sakit parah hingga tubuhnya sangat kurus. Namun, ia memperingatkanku untuk berhati-hati karena Kak Uni dikenal galak. Saat Kak Uni keluar dari kamar, aku akhirnya melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu sama persis dengan wajah gadis muda yang kulihat dalam bayanganku di kamar atas. Matanya melotot tajam ke arahku, seolah-olah sedang marah. Setelah itu, ia duduk di meja makan sambil terus menatapku. Aku yang merasa ketakutan langsung memilih masuk ke kamar lebih dulu. Anehnya, Kak Uni mengikutiku dan duduk di pinggir kasur atas sambil memandangku melalui pantulan cermin di jendela. Malam itu, aku dan Keket terus mengobrol hingga akhirnya kami tertidur. Keesokan harinya, aku harus kembali bekerja, tetapi ada aturan baru yang mewajibkan kami mengenakan gaun berwarna merah atau pink. Aku kebingungan karena tidak memiliki gaun dengan warna itu. Namun, Keket menyarankan agar aku memakai gaun dari orang misterius itu saja. Setelah berdandan, aku masuk kamar untuk berganti pakaian. Saat mengenakan gaun itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Begitu keluar dari kamar, bosku memujiku dengan senyum yang terasa tidak wajar. Bahkan orang-orang di salon pun berkomentar bahwa penampilanku berubah menjadi sangat cantik, padahal sebelumnya mereka menganggapku biasa saja. Ketika melihat ke cermin, aku pun merasa penampilanku berbeda. Di tempat kerja malam itu, kejadian aneh kembali terjadi. Para tamu tiba-tiba memberiku banyak saweran hingga tasku tidak cukup untuk menampung uang yang diberikan. Namun, sepulangnya dari sana, teman-temanku yang biasanya akrab denganku berubah menjadi sinis dan judes. Aku dan Keket pun dicuekin begitu saja. Malam itu, aku yang kelelahan langsung masuk ke kamar tanpa sempat berganti baju. Dalam tidurku, aku kembali bermimpi berada di kamar atas. Kali ini, pintu rahasia itu terbuka, dan aku melihat ruangan yang penuh dengan berbagai makhluk. Nenek tua yang sama kembali muncul, kali ini ia memeluk seorang anak kecil. Di sekitar ruangan itu, ada ular besar, tuyul, dan sosok menyeramkan lainnya. Nenek itu terlihat melindungi anak tersebut, dan saat kulihat lebih dekat, aku sadar bahwa anak itu adalah anakku. Aku berteriak meminta anakku dikembalikan. Salah satu makhluk hitam besar berkata bahwa karena aku bekerja di tempat ini, aku telah siap menjadi tumbal mereka. Suara tawa melengking seorang perempuan tiba-tiba terdengar, diiringi rasa takut yang melumpuhkanku. Ketika aku berusaha mengambil anakku, sosok perempuan bergaun merah dan bermahkota muncul. Perempuan itu memerintah makhluk lain untuk tidak menyentuhku karena aku adalah pendamping pilihannya. Aku segera berlari keluar sambil memeluk anakku. Tidak lama kemudian, aku terbangun karena dering telepon di ponsel. Dari panggilan itu, aku mendapat kabar bahwa anakku sedang sakit dan mengalami demam tinggi sambil terus memanggil namaku. Dengan panik, aku segera meminta izin kepada bos untuk pulang. Anehnya, saat masuk ke kamar bos, aku melihat batu-batu hijau menyerupai buntut ular di kolong tempat tidur, sementara gaun merah tergeletak di atas kasur. Melihat pemandangan itu, aku merasa mual dan pusing. Bosku akhirnya mengizinkanku pulang, dan aku langsung bergegas ke rumah. Sesampainya di rumah, aku menemukan anakku dalam kondisi demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Saat menggendongnya, anakku terus menangis memanggil namaku. Beberapa hari kemudian, aku masih harus merawat anakku di rumah sakit, dan uang yang kudapatkan malam itu habis untuk membayar biaya perawatan. Namun, hal aneh kembali terjadi. Setelah uangku habis, tiba-tiba banyak tamu yang mengirimkan uang untuk anakku. Padahal, tamu-tamu itu sama sekali tidak dekat denganku. Mereka mendapatkan nomor rekeningku dari bos. Beberapa hari setelah anakku sembuh, ketika pulang ke rumah setelah menunaikan salat, aku mencium bau amis yang menyengat. Aku mencoba mencari sumbernya, tetapi tidak menemukan apapun. Bau itu semakin kuat, menusuk hidungku hingga membuatku merasa mual. Tak lama kemudian, teleponku berbunyi.
Pesan dari grup WhatsApp memberi kabar bahwa Kak Uni telah meninggal dunia. Aku teringat akan mimpiku beberapa malam yang lalu, dan tiba-tiba tubuhku terasa lemas. Rasanya seperti kesembuhan anakku ditukar dengan nyawa Kak Uni. Perasaan bersalah dan ketakutan mulai menghantuiku. Malamnya, aku didatangi oleh makhluk aneh, setengah ular dan setengah manusia. Ia memberitahuku untuk segera kembali ke mes dan membawa anakku bersamaku. Dengan tubuh yang gemetar, aku memutuskan untuk menyampaikan niatku kepada bos bahwa aku ingin pindah kos agar bisa tinggal bersama anakku. Bosku mengizinkan dan segera aku pindah ke kos yang berada di seberang jalan besar, tidak jauh dari mes. Saat pertama kali tiba di kos, anakku melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia menyapa sosok yang tak terlihat dan menyebutnya Tante. Anak itu menggambarkan sosok tersebut berkulit putih, berbeda dengan sosok lain yang disebutnya berwarna merah. Tubuhku kembali merinding. Aku pun bergegas membawa anakku keluar dari kamar dan menunggunya di salon sementara aku packing barang-barang kami. Setelah semuanya siap, kami pergi ke kos baru. Di sana, anakku kembali berkata bahwa Tante Merah mengikuti kami. Aku merasa ketakutan. Dengan perasaan was-was, aku meminta agar sosok itu tidak mengganggu kami. Dan jika ia memang baik, aku berharap ia bisa melindungi anakku. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka dengan keras. Anakku yang sempat menangis, tiba-tiba berhenti dan berkata bahwa Tante Merah sudah pergi. Setelah itu, ia langsung tidur dengan tenang. Namun, ketenanganku tidak bertahan lama. Saat aku salat, bau amis kembali tercium, lebih tajam dari sebelumnya. Aku memutuskan untuk menghubungi temanku, Regi, yang memiliki kemampuan untuk melihat dan mengusir makhluk gaib. Aku memintanya datang ke kosku keesokan harinya, sekaligus menemaniku mengambil barang yang tertinggal di mes. Keesokan harinya, Regi datang. Begitu ia masuk ke kamar, ekspresinya langsung berubah tegang. Ia bertanya bagaimana aku bisa mendapatkan sesuatu yang disebutnya ratu. Aku menceritakan mimpi-mimpi yang menghantuiku. Kami pun pergi ke mes, tetapi Regi menolak untuk masuk. Ia hanya mau menunggu di luar bersama anakku. Ketika sampai di mes, Regi tampak sangat kaget dan menyuruhku segera mengambil barang-barangku dengan cepat. Wajahnya pucat dan terlihat panik. Setelah kembali ke kos, Regi akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat di mes itu. Ternyata, mes tersebut dikelilingi oleh pagar gaib yang tinggi, berwarna hijau, dan di dalam pagar itu terdapat kerajaan jin. Di dalam mes, ada pagar lain berwarna merah, yang lebih tinggi dan besar. Bosku, menurut Regi, menggunakan pesugihan agar tetap kaya, dan mes itu menjadi tempat kerajaan gaib yang memakan tumbal manusia. Kamar mandi di mes adalah tempat pemilihan tumbal, dan wujud asli makhluk yang ada di sana sangat mengerikan, dengan wajah hancur dan taring tajam. Pakaian merah yang sering terlihat sebenarnya adalah hasil dari darah para korban. Regi mengungkapkan bahwa banyak makhluk gaib di sana, mulai dari jin setengah manusia, jin berwajah rata, hingga siluman kera dan ular. Namun, makhluk yang paling jahat adalah siluman ular dan seorang nenek tua yang menjadi penguasa utama. Aku merasa ketakutan mendengar penjelasan itu, terutama ketika Regi mengatakan bahwa aku sebenarnya ditakdirkan menjadi tumbal berikutnya. Namun, anehnya, makhluk di mes itu justru selalu muncul dengan wujud cantik di depanku, seolah-olah menjaga, bukan mencelakai. Regi juga menceritakan asal mula mes tersebut. Dulu, tempat itu adalah rumah kecil milik istri pertama bosku, yang tinggal di sana sambil berjualan baju. Namun, setelah bosku menikah lagi dan ekonomi keluarga menurun, istri pertama bos mengajak bos bertemu dengan seorang dukun. Sang dukun meminta mereka membangun kembali rumah dengan berbagai syarat, termasuk membangun kamar mandi berwarna merah dan sumur yang tidak boleh ditutup. Tempat itu akhirnya berubah menjadi mes yang sekarang dihuni oleh dua kerajaan gaib. Sejak saat itu, para tumbal terus dikorbankan untuk memperkaya dan menjaga kejayaan keluarga bosku. Akhirnya mereka mulai membangun segala sesuatu seperti yang telah disarankan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak anak yang datang, dan bisnis mereka semakin berkembang pesat. Dua kerajaan yang berdiri di tempat itu memiliki fungsi masing-masing.
Kerajaan pertama, yang berasal dari selatan, dikuasai oleh roh ular besar berwarna hijau, sementara kerajaan kedua, yang dikenal sebagai Kerajaan Si Merah, bertujuan untuk mempercantik anak-anak dan memperkaya sang ibu serta bapak. Tumbal pertama yang diambil dari mereka adalah istri si bapak, yang kemudian menderita sakit-sakitan dan lumpuh hingga akhirnya meninggal. Setelah itu, giliran Kak Santi, salah satu penghuni mes, yang menjadi tumbal berikutnya. Kematian Kak Santi membuat rohnya menjadi kuntilanak yang terus menghuni kamar sebelah kamar bos. Tangisannya sering terdengar, memohon pertolongan dengan lirih setiap kali anak-anak pulang bekerja di tengah malam. Suara sayup-sayup yang memelas itu seringkali menggetarkan hati, seolah-olah menanyakan, "Mengapa aku di sini?" Keanehan semakin menjadi-jadi ketika anak-anak diizinkan mengambil kasbon dalam jumlah besar, asalkan mereka bersedia menggunakan susuk. Setelah menggunakan susuk, mereka seolah tidak bisa pulang ke rumah lagi, seakan-akan terikat dan melupakan keluarga. Setiap kali mereka pulang ke rumah, mereka selalu merasa ingin segera kembali ke mes. Wajah-wajah mereka tampak semakin mirip, seperti bayangan kembar yang sulit dibedakan. Ini semua karena pengaruh dukun dan susuk yang mereka gunakan. Pada awal tinggal di sana, aku sudah merasakan keanehan. Tidak seperti yang lain, bos tidak pernah menanyakan identitasku atau melarangku untuk pergi. Bahkan saat aku memutuskan untuk ngekos, bos tidak keberatan, berbeda dengan anak-anak lain yang tidak diizinkan pergi. Rekan kerjaku, Reki, mengatakan bahwa ada 2 penjaga yang kuat di sekitarku. Si Merah, salah satu penghuni gaib, tampaknya menyukaiku dan seringkali terlihat mengikutiku, bahkan menjaga keselamatanku di mes. Suatu malam, ketika Reki sedang menceritakan kejadian-kejadian aneh di mes, tiba-tiba makhluk-makhluk menyeramkan bermunculan. Pocong hancur datang, diikuti oleh kuntilanak bertaring yang menyerang Reki, mencakar tubuhnya hingga terluka. Genderuwo besar juga ikut hadir, bersama dengan siluman kera dan siluman ular. Semua tampak marah karena Reki telah membocorkan rahasia mereka. Namun, bau bunga mawar merah tiba-tiba menyelimuti ruangan, dan seketika, semua makhluk itu menghilang. Aku tahu, itu pasti si Merah yang sedang berada di dekatku, karena wangi khasnya selalu memberiku perasaan nyaman. Meski demikian, ada hal yang selalu menggangguku. Setiap kali aku salat, bau amis darah selalu tercium, seakan-akan ada sesuatu yang tidak beres. Pada suatu hari, Reki datang dan heran karena bau mawar merah yang biasa muncul tidak ada selama beberapa hari. Dia menduga ada sesuatu yang aneh, dan segera memetik daun kelor untuk membuat pagar gaib di kosanku, supaya aku dan anakku bisa merasa aman. Aku pun menceritakan pada Reki tentang kemampuan yang pernah kumiliki. Dahulu, aku bisa melihat, berkomunikasi, dan mengusir makhluk-makhluk gaib, bahkan menyembuhkan orang lain. Namun, kemampuan itu kini tertutup sebagian, sehingga aku hanya bisa merasakan kehadiran mereka. Insiden itu terjadi ketika aku dan Reki mengantar anakku pulang ke rumah nenek agar dia bisa dijaga dengan lebih baik. Ketika tiba di rumah nenek, anehnya nenek langsung bertanya siapa yang kubawa pulang. Menurut nenek, ada pocong yang ikut bersamaku. Nenek yang juga bisa melihat makhluk halus segera mengambil air untuk mencuci wajahku, lalu mengusir pocong tersebut dengan doa-doa yang dibacakan. Anehnya, Reki mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat pocong itu, meskipun nenek meyakini bahwa pocong tersebut sangat kuat dan diutus khusus untukku. Rumah nenekku terletak di tengah-tengah kuburan, dan sepanjang perjalanan pulang, aku dan Reki terus mendengar suara tawa bersahutan dari arah kuburan. Kami hanya bisa berdoa sepanjang jalan, sementara Reki mempercepat laju kendaraan. Saat tiba di kos, Reki pergi mencari daun kelor untuk membuat pagar gaib. Aku pun bersiap mandi dan salat. Namun, saat aku sedang menunaikan salat, tubuhku tiba-tiba terasa berat dan lemas. Perutku mendadak mules, dan setelah salam terakhir, darah mengucur deras seperti air pipis yang tak bisa berhenti. Aku segera menghubungi Reki yang datang dengan cepat. Ketika dia masuk ke kamar, dia terkejut melihat mukena yang kupakai sudah penuh darah, terutama di bagian bawah. Setelah aku mandi dan mengganti mukena, keanehan terus berlanjut. Darah yang keluar sangat banyak hingga aku harus mengganti pembalut berkali-kali. Keadaan ini berlangsung hingga 7 hari, sampai akhirnya aku pingsan dan dilarikan ke rumah sakit.
Namun, dokter tidak menemukan masalah apapun dan menyatakan bahwa semuanya normal, termasuk hasil USG yang menunjukkan kondisi baik-baik saja. Setelah itu, aku pulang ke rumah nenek. Anehnya, begitu sampai di rumah nenek, darah haidku berkurang. Namun, ketika aku membeli telur di warung dan memecahkannya, semua telur yang kubeli busuk. Bahkan, telur omega yang kubeli dari minimarket juga busuk. Beberapa hari kemudian, ayahku pulang dari Aceh. Tubuhku yang semakin kurus dan pucat membuat ayah khawatir, dan aku pun menceritakan segala yang kualami padanya. Ayah memintaku untuk mandi dengan air yang sudah dia siapkan, dan meletakkan pembalut di bawah kakiku saat mandi. Pada guyuran air pertama, semuanya tampak normal. Namun, saat guyuran ketiga, bau bangkai tiba-tiba tercium. Darah yang awalnya berwarna merah berubah menjadi hitam pekat dan bau busuk yang menusuk. Tubuhku gemetar, tetapi aku memaksa menyelesaikan mandiku. Ayah hanya tersenyum dan berkata bahwa itu adalah proses penyembuhan. Beberapa waktu kemudian, aku kembali ke mes dan bertemu dengan ibu bos. Dia menanyakan mengapa aku tidak masuk kerja selama beberapa waktu. Aku menjelaskan kondisiku, namun ibu bos tampak tidak terlalu peduli. Sambil berbicara, matanya terus fokus pada ponsel tanpa sedikit pun menoleh kepadaku. Ketika aku memasuki kamar keempat, teman-temanku yang ada di sana tampak terkejut melihatku. Mereka segera membuang muka seolah-olah ada yang aneh denganku. Aku mendekati mereka, tubuh mereka gemetar, lalu salah satu dari mereka bertanya, apa yang sedang kulakukan di situ? Aku hanya ingin meminta bibi untuk memasakkan makanan karena aku lapar. Setelah selesai, aku meninggalkan kamar mereka karena mereka mengatakan hendak tidur. Selesai dari dapur, aku bersiap untuk kembali ke kos. Namun, ibu rumah berkata agar aku datang sendirian saja lain kali, tidak ramai-ramai. Aku terkejut dan bingung karena merasa bahwa aku memang datang sendirian. Ibu itu tetap sibuk dengan ponselnya, tanpa menoleh sedikit pun kepadaku. Saat aku sampai di kosan, Reki sudah ada di pos keamanan. Begitu melihatku, dia langsung berkomentar bahwa aku tampaknya membawa sekampung orang bersamaku. Aku langsung celingukan, berusaha melihat apakah ada orang di sekitarku, namun aku tak melihat siapapun. Aku menjawab bahwa sejak tadi aku sendirian saja, tak ada yang mengikutiku. Orang-orang mulai membicarakan hal-hal aneh seputar keberadaanku di situ. Ketika aku masuk ke kamar, baru saja duduk dan menutup pintu, tiba-tiba Reki mengucapkan salam. Aku menoleh ke arahnya, bingung, dan bertanya-tanya, untuk siapa dia memberi salam. Dia kemudian mengatakan bahwa ada kakek-kakek berpakaian sorban putih di sana, dan aku tak menyadari bahwa aku datang membawa banyak penjaga, termasuk ular, monyet, kuntilanak, serta kakek tua itu. Reki mengatakan bahwa kakek itu menyampaikan pesan bahwa mereka dikirim karena aku sedang disantet. Alasan kenapa ayahku tiba-tiba ada di Jakarta, menurut Reki, adalah karena ayahku didatangi dalam mimpi oleh seorang wanita bergaun merah yang memohon agar menyelamatkanku. Wanita itu mengisyaratkan bahwa aku sedang berada di ambang maut dan meminta agar aku tidak dipisahkan darinya. Wanita itu juga ingin bebas dari pesugihan yang selama ini mengikatnya, namun dia hanya bisa bebas jika ada seseorang yang mau menerimanya. Reki kemudian menyuruhku berbaring dan memejamkan mata untuk fokus. Aku mencoba berkonsentrasi, namun setelah berjam-jam, aku malah tertidur. Dalam mimpiku, aku berada di sebuah mes tua yang sangat menyeramkan. Saat aku mencoba keluar dari sana, kakiku tiba-tiba diikat oleh rantai yang panas dan menyakitkan. Aku berdoa sekuat tenaga, namun ada makhluk tinggi yang tak terlihat wajahnya, hanya kakinya yang kelihatan, dan ia mengatakan bahwa doaku tidak akan mempan di tempat itu. Aku merasa semakin terjebak, hanya bisa menangis dalam hati, memohon agar seseorang menolongku. Ketika aku terbangun, aku melihat kamar kosanku dipenuhi oleh petugas keamanan. Mereka mengatakan bahwa aku baik-baik saja, namun mereka menjelaskan bahwa tadi malam aku mengalami kejang-kejang hingga pagi. Aku merasa seperti baru tertidur sebentar, padahal ternyata sudah jam 7 pagi. Setelah semua orang pergi, kecuali Reki, aku mencoba duduk, namun kakiku terasa berat. Reki mengatakan bahwa kakiku masih terikat rantai, dan dia tak bisa membebaskanku karena panasnya luar biasa.
Aku hanya bisa menangis, memohon pertolongan kepada Allah, nenek, dan ayahku. Tak lama kemudian, aroma mawar merah kembali tercium, dan Reki mengucapkan salam lagi, seolah-olah ada tamu yang baru datang. Kasurku seperti ada yang mendudukinya, kakiku diusap lembut, dan perlahan beban di kaki itu menghilang. Reki menyuruhku untuk memejamkan mata lagi, karena ada yang ingin berbicara denganku. Saat aku memejamkan mata, aku kembali ke sumur dalam mimpiku, dan di sana aku melihat sosok yang duduk di singgasana. Ia tersenyum, berterima kasih karena aku telah membebaskannya. Sosok itu berkata bahwa mulai sekarang kami tak akan terpisah lagi, dan ia berjanji akan menjaga aku dan anak-anakku dari mereka yang jahat. 5 orang yang berusaha membunuhku akan mendapatkan balasannya karena mereka telah mencoba mencelakai aku dan keluargaku. Sosok itu juga memberitahu bahwa aku dapat memanggilnya kapan saja jika membutuhkan perlindungan. Setelah terbangun, aku masih merasakan kehadiran sosok merah tersebut. 5 orang yang telah berbuat jahat padaku memang mendapatkan hukuman mereka. Salah satu dari mereka mengalami pendarahan yang tak henti-henti, sedangkan yang lain harus melihat anaknya jatuh sakit setiap malam namun sembuh ketika subuh tiba. Satu orang lagi adalah ibu kos, yang selama ini menjadi dalang di balik rencana jahat mereka karena ia khawatir bisnisnya hancur tanpa kehadiran sosok merah. Meskipun bisnis mereka masih berdiri, mereka mengalami kerugian besar karena banyak anak-anak yang kabur. Hingga kini, mes tersebut tetap ada, namun bos besar mereka tak pernah lagi berani mengunjungi mes itu. Menurut Reki, jika bos datang, ia akan menjadi mangsa para roh yang mencari balas dendam. Sosok merah sendiri adalah kuntilanak yang tewas dibunuh saat hamil, dan sejak saat itu menjadi makhluk yang sangat kuat. Kini ia bebas dari pesugihan yang dulu mengikatnya, dan hidup dalam kebebasannya sendiri.